Pesawat Asia One Air PKLTF ditembak orang tidak dikenal di lapangan terbang Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat ditembak saat mendarat di Bandar Udara Milawak. Tembakan datang dari arah kanan pesawat. Diduga pelaku penembakan adalah KKB dari Kampung Ambobra. Mereka turun dari Kampung Ambobra ke Kampung Julukoma, Distrik Beoga. Aparat TNI Polri sempat melakukan tembakan balasan. Tidak ada korban, namun badan belakang pesawat bagian kanan terkena satu tembakan tembus ke arah pintu belakang pesawat. Kapolda Papua mengungkapkan penembakan diduga terindikasi penghitungan suara pemilu. Ini kan dari semua berkaitan dengan suara itu sendiri. Tapi kami pastikan penembakan itu bukan untuk apa-apa, tetapi mengganggu proses yang sedang jalan. Saya sudah minta untuk Kapolri melalui Kapolres, untuk Kapolres segera kotak suara yang sudah diamankan itu segera dibawa ke Wamena atau langsung ke Diduga, ke Puncak, ke Ilaga, supaya bisa proses lanjutan bisa dilakukan. Dan itu mudah-mudahan aman. Jadi dugaannya ini untuk memaksa untuk merubah hasil suara ya? Pokoknya suara sudah dalam pengamanan kepolisian, ini tentunya kita berharap harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kapolda mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu yang dapat menimbulkan kepanikan, sehingga dapat terjaga situasi aman dan damai selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus asisten rumah tangga disekap dan disiksa majikan terulang lagi. 5 asisten rumah tangga yang masih di bawah umur diduga disekap dan disiksa majikannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara di Grogol, Jakarta Barat, seorang asisten rumah tangga disekap dan tidak diberi makan oleh majikannya. Iya, berapa hari tidak makan? Saya tidak video. Dugaan kekerasan terhadap asisten rumah tangga viral. Seorang warga memberi makan kepada seorang asisten rumah tangga yang duduk di atas pagar. IP, perempuan berusia 20 tahun, diduga disekap dan tidak diberi makan oleh majikannya di sebuah rumah Jalan Dr. Semeru, Grogol, Jakarta Barat. Korban juga diduga mendapat perlakuan kekerasan dan tidak mendapat gaji. Korban kemudian diselamatkan oleh saudaranya dari rumah majikan. Sejumlah saksi dan korban masih diperiksa oleh petugas kepolisian Polres Jakarta Barat. Ketua RT setempat menduga penyekapan dilakukan oleh 2 orang penghuni rumah. Saya kurang jelas, jadi Pak Hansip saya telepon saya, Bu, ini ada kasus di nomor 11 dengan masalah mbaknya yang katanya kelaparan, Ibu bisa datang ke lokasi. Nah, pas saya sampai ke lokasi sudah sangat ramai dan si mbak sedang makan di teras rumah tetangga seberangnya. Tahun itu? Kalau yang resminya saya tahu 2. Gitu. Suami istri saja? Bukan. Masih lajang, belum menikah. Masih lajang, cuma ada 2 orang. Iya. Dugaan kekerasan terhadap asisten rumah tangga juga terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 5 orang asisten rumah tangga diduga disekap dan menjadi korban kekerasan majikan di sebuah rumah di kawasan Rawabunga, Jatinegara. 5 korban masih berusia di bawah umur. Melarikan diri dengan cara melompati pagar rumah. Warga sekitar langsung memberi pertolongan, membawa 2 orang korban ke rumah sakit lantaran luka akibat melompati pagar kawat berduri. Kami naik tembok belakang, pagar nyusulin tembok samping, akhirnya bisa dibantu. Kalau sepengetahuan Ibu, selain disetrika, tindak kekerasan yang dialami mereka apa aja, Bu? Yang tadi yang mereka ceritakan cuma itu aja. Yang saya lihat pada saat kejadian mereka luka, tapi luka sendiri kan bukan karena si majikan, karena mereka masih berusaha melarikan diri dan mereka cedera, itu luka. Sama yang disetrika yang kecil, nah habis itu yang kecil dibilang saya suka dihukum, ya kalau misalnya melakukan kesalahan, saya dibetok. Diduga kelima ART mengalami siksaan mulai dari penganiayaan fisik, jam kerja melebihi batas, makan yang dibatasi, hingga tak diberi gaji sesuai yang dijanjikan. Pelaku dugaan penganiayaan diduga 1 orang tinggal bersama ibunya di rumah tersebut.
Baik, untuk pengakuan anak korban yang bersangkutan itu tidak diberikan hal-hal yang layak lah. Contohnya yang bersangkutan suruh bekerja mijit tuannya itu sampai jam 5 pagi. Gitu. Jadi untuk makanannya sendiri juga dibatasin sehingga anak-anak ini ya kelihatan kurus pastinya. Ada siksaan fisik lainnya kayak diapakan? Nanti kami menunggu hasil daripada fair ya anak-anak itu ya. Nanti biarkan ahli yang menjelaskan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Jakarta Timur telah mendatangi lokasi dan memberi garis polisi di sekeliling rumah. Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menetapkan tersangka. 5 korban ditempatkan di rumah aman guna mendapat perlindungan dan pendampingan. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani melaporkan. 2 rumah di Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur diteror orang tak dikenal. Pelaku membakar pagar dan bangku di teras serta meteran listrik rumah. Motif teror pembakaran ini belum diketahui. Anggota Polsek Durensawit, Jakarta Timur melakukan pemeriksaan di lokasi rumah warga yang diduga mengalami teror di Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. 2 rumah diteror orang tidak dikenal dengan cara membakar pagar rumah Jumat dini hari. Polisi memeriksa pagar rumah yang dibakar dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah warga. Warga mengaku melihat pagar dalam kondisi terbakar, langsung membangunkan pemilik rumah dan segera memadamkan api. Saya lagi duduk di dalam, terus pas kedengeran prepet, saya intip di ring door. Pas saya lihat lah api, tapi saya diam aja, api apa beneran sih enggak gitu. Keluar saya bawa segayung, saya guyur, malah tambah gede, saya gebrek-gebrek. Pak Haji saya bangunin, udah segitu aja. Pak Haji langsung keluar. Kejadiannya kapan Pak? Jam 12 lewatan lah. Semalam? Iya. Terus sebelumnya ada yang curiga nggak orang lewat? Enggak. Korban teror kedua terletak di RT yang berbeda, hanya berjarak sekitar 20 meter dari korban pertama. Rumah kedua diteror dengan cara membakar bangku di teras hingga menyambar ke meteran listrik rumah. Ya, saya nggak tahu, saya udah pada tidur. Begitu terbangun, saya ngeliat keluar udah ada api. Anak-anak saya keluar, langsung disiram-siramin. Terus warga juga ada sebagian yang datang, bantuin nyiram. Saya gedor juga rumah ini. Ada sebatas itu. Oh, tahu-tahu udah ada api terbakar ya? Udah ada api sampai gede banget, memang apinya gede. Di atas jam 12. Semalam? Sebelum peristiwa pembakaran, menurut warga sekitar tidak ada hal yang mencurigakan. Belum diketahui motif teror ini. Kasus dugaan teror pembakaran di 2 rumah warga ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta naik drastis. Di Pasar Grogol, Jakarta Barat, harga beras medium naik Rp4.000 menembus menjadi Rp13.000 per liter. Akibatnya, para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Harga beras di pasar tradisional Grogol, Jakarta Barat mengalami kenaikan signifikan. Beras medium yang sering diminati masyarakat kini mengalami kenaikan Rp4.000 per liter. Dari semula hanya Rp9.000 naik menjadi Rp13.000 per liter. Sementara harga beras premium naik Rp3.000 per liter dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per liter. Akibatnya para pedagang beras mengalami penurunan omset, penjualan menembus 50%. Salah satu pedagang beras mengaku kenaikan harga beras ini sudah berlangsung hampir 2 pekan terakhir. Faktor kenaikan harga beras ini dipicu menipisnya stok beras di pasar induk. Berapa persen kok naik? 4.000 lah kira-kira sekilo. Biasanya berapa? Harga Ya belum lah 9.000. naik 4.000? Iya. Kenaikannya udah berapa lama kok? Udah sejak itu aja. Ribut naik-naik, udah naik terus sampai sekarang. Sejak Pilpres ini juga naik? Iya, sebelum Pilpres juga udah naik. Pedagang di pasar tradisional ini berharap agar pemerintah dapat segera menormalkan harga beras agar omset penjualan kembali meningkat dan masyarakat tidak terbebani akibat tingginya harga beras. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Di Tegal, Jawa Tengah, harga beras yang kian mahal menembus Rp17.000 per kilogram, membuat warga beramai-ramai beralih membeli beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga bahkan rela berdesakan demi mendapatkan beras murah. Puluhan mama ini berdesakan berebut antrean. Seorang IRT ini bahkan antre sambil menggendong balitanya demi mendapatkan beras murah di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat siang. Tingginya harga beras membuat ratusan warga terpaksa membeli beras murah SPHP atau stabilisasi pasokan harga pasar yang dikeluarkan pemerintah melalui Bulog. Mahalnya harga beras di pasaran membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah di Kota Tegal kian tercekik. Pasalnya harga beras normal medium naik menjadi Rp16.000 dari Rp14.000 per kilogram. Harga beras premium bahkan naik menembus Rp18.000 dari Rp17.000 per kilogram. Sejumlah warga mengaku tidak mampu lagi untuk membeli beras jenis medium dan premium di pasaran yang harganya semakin tak terjangkau. Terlebih beras merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Bolok, biar bolok yang penting bisa dimakan untuk isi perut. Berapa harga per kilo? 54.500. Itu yang 5 kilogram ya? 5 kilo. Kalau beras biasa berapa Bu di pasaran? 16-17. Itu yang medium. Kapan akan turunnya beras? Kita itu warga kecil, bukan di atasan. Harga itu harus mencelet. Pedagang beras Mitra Bulog mengaku sebanyak 5 kuintal beras SPHP yang ludes hanya dalam waktu 2 jam. Cuma memang karena di luar harga beras lagi naik ya. Jadi memang masyarakat sangat menginginkan beras tersebut. Jadi ini udah mulai 1 minggu ini antrean seperti ini. Jadi kemarin di dropping 5 ton juga cuma 2 jam. Setiap pembelian beras Bulog dibatasi masing-masing pembeli hanya diperbolehkan maksimal membeli 5 kantong beras. Warga berharap pasca pemilu pemerintah bisa segera menurunkan harga beras, mengingat dalam waktu dekat akan memasuki bulan suci Ramadan di mana semua harga kebutuhan pokok meroket. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Begitu juga di Kabupaten Tangerang, Banten, pemirsa. Harga beras di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Pasar Cikupa, harga beras premium meroket menjadi Rp18.000 per kilogram. Harga berbagai jenis beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten juga terus mengalami kenaikan hingga Jumat siang. Salah satunya di pasar tradisional Cikupa, harga beras dengan kualitas premium kini menembus Rp18.000 per kilogram dari semula hanya Rp15.000 per kilogram. Intinya itu mau impor. Sedangkan harga beras kualitas medium naik menjadi Rp15.000 dari Rp12.000 per kilogram. Untuk beras kualitas rendah naik menjadi Rp12.000 dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga beras terjadi sejak awal Januari dan terus mengalami kenaikan secara bertahap sebesar Rp200 per kilogram. Tanya itu, kini bahkan pasokan beras terutama beras kualitas rendah sulit didapatkan. Diduga kenaikan beras akibat faktor cuaca dan kurangnya pasokan beras. Kenaikan beras ini apa sih Bang? Tahu cuacanya mau hujan terus kali ini ya. Nggak ada sih, susah, gabahnya kan sekarang mahal Bos. Ya. Untuk stok sendiri gimana Bang? Stok sendiri belum ada, ini juga susah nyarinya berasnya. Untuk omset sendiri gimana Bang? Omset mah tuh biasa aja sih Bos, kadang-kadang ya kalau lagi beras mahal mah omsetnya agak menurun lah. Berapa kan mahal orangnya yang jualannya nggak kejangkau, yang ngecer-ngecer itu nggak kejangkau belinya, jadi nggak bisa ngejual ya. Selain pedagang, tingginya harga beras juga membuat konsumen menjerit. Mereka terpaksa harus beralih ke beras kualitas rendah yang harganya lebih murah. Beratan banget ini beras. Coba kalau diturunin kayak gini terus. Mau beli yang 10.000 nggak ada. Adanya yang 12. Ya udah jelek banget. Biasanya Ibu beli yang berapa Bu? Atau biasanya beli yang 10.000 udah oke, bagus. Ya. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah turun tangan mencarikan solusi agar harga beras kembali normal.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di tengah kenaikan harga beras, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional berencana akan membuka keran impor beras dari Thailand sebanyak 2 juta ton untuk menambal kebutuhan dalam negeri. Sekretaris Bappenas Sarwo Edi menuturkan tingginya harga beras dipicu tingginya harga ongkos produksi akibat dampak cuaca El Nino pada 2023 lalu. Kita berusaha untuk menstabilkan dan alhamdulillah kaitan dengan ketercukupan beras ini sekarang sudah cukup dan tetap kita memberikan bantuan di dalam 6 bulan terakhir ini kepada keluarga penerima manfaat yang jumlahnya lebih kurang 22 juta KPM. Jadi insya Allah aman. Kemudian air juga kurang gitu sehingga memang panennya itu berkurang. Sehingga ketika hasilnya berkurang otomatis harga naik gitu. Dan rencana dari Thailand. Berapa tuh besarannya Pak? Kalau rencananya kalau tahun kemarin 2,8 juta ton. Tahun ini rencananya 2 juta ton. Tapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup, berarti impor itu tidak jadi. Kira-kira seperti itu. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras kepada warga Cibitung, Kabupaten Bekasi. Selain membagikan bantuan, Presiden juga memeriksa stok beras di gudang Bulog Beras Cibitung. Presiden Joko Widodo menyapa langsung para penerima bantuan pangan beras pemerintah di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Jokowi memastikan bantuan pangan akan diberikan hingga bulan Juni 2024. Pemerintah akan menghitung kembali kemampuan APBN untuk melanjutkan bantuan pangan ke bulan berikutnya. Pemerintah membagikan 10 kg beras dan bantuan Presiden berupa sembako kepada para penerima manfaat. Presiden mengklaim bantuan pangan hanya diberikan di Indonesia daripada negara lain. Presiden memastikan akan terus menyalurkan bantuan pangan hingga harga beras di pasaran kembali normal. Jadi yang 10 kilo sudah diterima semuanya. Nah, bulan Januari sudah terima ya. Februari hari ini terima. Nanti Maret, April, Mei, Juni. Siapa yang tidak setuju sampai Juni? Setuju. Nanti kita lihat di APBN ya. Kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira punya, waduh kok masih APBN punya duit, bisa ditambah ya. Dari data yang terkumpul, harga komoditas bahan pangan memang mengalami kenaikan 2 hari setelah pemilihan umum. Pemerintah akan terus berupaya agar distribusi beras ke seluruh wilayah Indonesia bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan. Di gudang Bulog Cibitung sendiri, stok beras saat ini mencapai 23.000 ton. Dari Bekasi, Jawa Barat, Yudi Permana melaporkan. Petani di Demak, Jawa Tengah berusaha menyelamatkan gabah yang telah terendam banjir selama 1 pekan. Banjir di Demak mulai surut, namun di sejumlah kawasan permukiman masih terendam air setinggi 1 meter. Warga nekat menerjang banjir untuk menyelamatkan gabah dari rumah yang terendam banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Timur. Sujak Subadi bersama anak-anaknya mengangkut karung-karung berisi gabah dengan pelampung ban dalam truk. Gabah segera dijemur agar dapat diproses menjadi beras atau keperluan lain. Tak hanya Sujak Subadi, petani lain juga mulai menjemur gabah di Jalan Pantura yang masih ditutup. Namun akibat lama terendam banjir, gabah-gabah mengeluarkan bau menyengat mirip bau fermentasi minuman keras jenis arak. Ya dimangke di jereng nih Pak. Jereng ya dijemur ya. Dijemur nggih. Itu nanti kalau udah kering mau dibikin buat makan apa gimana, Bu? Ya nak sakit ya buat makan, nak enggak nggih pripun. Gitu buat pakai diseleb kok, Pak. Diseleb gitu ya. Masih bisa ya diseleb ya? Nggih, masih. Ini ya gabahnya bau ya, Bu ya? Nggih, bau, ada baunya niki. Apa busuk atau gimana kok bau?
Ya paling ya anu Pak, remek mungkin lho Pak. Ban. Ada berapa sak di rumah Mbak? 12. 12 sak. Ini sudah bau semua ya Mbak? Ya udah basi itu dilihat. Ini rencana mau dijemur, mau buat apa Mbak? Ya ntar kalau bisa makan dimakan. Kalau nggak bisa ya udah gimana caranya gitu loh. Oh gitu Mbak. Hari udah Mbak? Mulai Kamis. Ribuan petani di Demak terdampak banjir. Hasil panen terendam banjir hingga terancam rusak. Lantaran arus banjir sangat deras, mereka tidak sempat menyelamatkan gabahnya sehingga terendam di rumah selama 1 minggu. Mereka berharap setelah gabah dijemur dan dislep tetap bisa dimakan, setidaknya dapat menjadi pakan ternak. Dari data pertanian Kabupaten Demak, dampak banjir telah merendam areal pertanian seluas 1.200 hektar. Rata-rata usia padi sudah mencapai 2 bulan. Meski banjir mulai surut, tinggi air di kawasan permukiman masih mencapai 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa kecewa karena caleg di wilayah setempat kurang dukungan sekelompok warga menyerang sejumlah TPS saat proses penghitungan suara di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Massa bahkan membakar puluhan kotak surat suara di 4 desa di Kecamatan Parado. Video amatir warga merekam kotak surat suara terbakar di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat beredar viral. Kotak surat suara ludes dibakar massa pendukung caleg tertentu yang menyerang sejumlah TPS di 4 desa. Diduga massa kecewa lantaran caleg wilayah setempat tidak didukung warga. Massa mengamuk menyerang sejumlah TPS saat proses penghitungan surat suara caleg DPRD Bima hingga berakhir dengan pembakaran kotak suara. 68 kotak suara beserta isinya di 4 desa ludes dibakar massa. Sementara 102 kotak suara berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, namun sebagian besar surat suaranya banyak yang tak utuh. Ini bagian dari sesuatu yang tidak kita duga sehingga mengakibatkan terganggunya tahapan di mana proses yang sedang dilaksanakan semalam itu sudah mulai menghitung di kotak yang terakhir, yaitu di surat suara DPRD Kabupaten. Usai kejadian, KPU Bima menggelar rapat pleno setelah sebelumnya bertemu dengan Bawaslu, TNI, dan Polri. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan melaporkan. Gara-gara suaranya hilang, seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Caleg tersebut mengancam akan membongkar kotak suara berisi hasil perolehan suara di TPS 35 di kantor kecamatan. Pasti baca ini, ayo yang benar. Ini tidak ada. Kalau sudah di kecamatan bukan pleno besar itu yang dibaca. Mohon maaf, segat maka hilang suara saya Pak Nyaman. Suara 15 itu lebih 100 juta Pak. Jangan ngomong nggak hilang. Kalau nggak pandai, nggak bisa. Jumadi, seorang calon legislatif, mengamuk di depan Muspika Ajung sembari menunjukkan hasil penghitungan suara di plano kecil dan plano besar yang tidak sama. Penghitungan suara di TPS 35 menunjukkan Jumadi mendapat 35 suara sesuai data di plano besar. Namun saat mengetahui C hasil atau plano kecil, ternyata suaranya 0. Jumadi pun menduga ada kecurangan dan langsung minta pertanggungjawaban PPK bahkan Camat Ajung. Tidak ada tanggapan, Jumadi nekat berusaha membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35 untuk mengetahui C hasil. Namun aksinya dihalau polisi dan TNI. Masih mencari keadilan, suara saya di TPS 35, Dusun Gumuk Sawe, Desa Pajakaja, Kecamatan Ajung, hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di Sarinanci 1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Itu sudah nyata, karena apa? Karena anggota KPPS dari TPS 35 itu adalah tim suksesnya dari partai. Ada 2 tim suksesnya dari partai. Kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS TPS 35 dikawal Muspika mengadakan rapat bersama Jumadi. Diperoleh kesepakatan, kotak suara akan dibuka saat jadwal perekapan di tingkat kecamatan yang akan dilakukan beberapa hari mendatang. Itu kita akan melakukan pengkross-cekan itu ketika rekap di tingkat DPK, di tingkat kecamatan. Itu nanti kita sandingkan antara C hasil dengan
uji hasil salinan yang tadinya ada indikasi berbeda. Artinya ada kemungkinan untuk buka kotak lagi, Pak? Untuk buka kotak lagi tetap kita lakukan nanti waktu di jadwal yang ditentukan oleh KPU. Jumadi menerima kesepakatan tersebut dan menunggu jadwal pembukaan kotak suara dalam pemeriksaan di tingkat kecamatan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Massa yang tergabung dalam masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi berunjuk rasa di depan gedung KPU RI. Mereka menuding adanya kecurangan dalam pemilu 2024 dan meminta digelar pemilu ulang. Ratusan orang yang tergabung dalam masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi menggelar unjuk rasa damai di depan gedung KPU RI. Dalam aksinya, massa menuding pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung curang dan dilakukan secara terorganisir dan masif. Selain banyaknya kecurangan yang terjadi di sejumlah TPS saat pemungutan suara, proses penghitungan real count oleh KPU juga dinilai syarat kecurangan. Demi mengembalikan marwah demokrasi yang jujur dan adil, massa mendesak Ketua KPU Hashim Ashari mundur dari jabatannya dan meminta KPU menggelar pemilu ulang. Untuk mengamankan jalannya aksi, polisi menerjunkan 500 personil yang disiagakan di kantor KPU dan Bawaslu. Sebetulnya kami ingin tetap mengawal proses pemilu ini agar tetap aman, ya, kemudian juga tertib. Tadi kata pun ada dua kelompok yang berseberangan, kami juga akan melakukan penyekatan agar dua kelompok ini jangan sampai terjadi gesekan. Aksi ini bertujuan guna menghasilkan pemilu yang jujur, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial politik. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah mengeluhkan kejanggalan sistem rekapitulasi atau Sirekap KPU. Kejanggalan di aplikasi Sirekap terjadi pada angka perolehan paslon nomor urut 2 yang melonjak tinggi dan tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara real di TPS. Ribuan petugas KPPS di berbagai daerah telah menyelesaikan penghitungan suara di TPS masing-masing. Setelah rekapitulasi manual selesai, KPPS wajib menginput data penghitungan ke dalam aplikasi Sirekap milik KPU. Namun kejanggalan ditemukan sejumlah KPS saat menginput data dalam aplikasi Sirekap, salah satunya di TPS 026 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut petugas KPPS, penghitungan suara real jauh berbeda dengan angka yang muncul di aplikasi Sirekap. Perolehan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran melonjak tinggi menjadi 720 dari penghitungan real petugas hanya 80 suara. Sementara paslon nomor urut 1 dan 3 tidak ada perubahan. Angka yang muncul di aplikasi Sirekap juga sudah tidak bisa diubah lagi oleh anggota KPPS. Saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Oh, jadi jumlahnya benar. Paslon yang lain sama 95 juga. Nih, seperti Anies 95, di Sirekapnya betul 95. Ganjar pun juga seperti itu. Ganjar ada 22 suara, di Sirekap terekamnya sama 22. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 301. Hal serupa juga terjadi di daerah lain. Di TPS 013 Kalibaru Cilodong, Kota Depok, jumlah DPT tercatat 303 orang dengan jumlah pemilih 204 orang. Namun dalam kolom perolehan suara di aplikasi Sirekap, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran tercatat meraih 617 suara, jauh lebih tinggi dari perolehan paslon 1 dan 3, bahkan melebihi total jumlah DPT di TPS tersebut. Berdasarkan pembacaan di sistem Sirekap memang ada sedikit error di mana angka X itu terbaca 5 atau 8, sehingga apabila ada misalkan dia hanya dapat kurang dari 100 kan harus disilang di depan X-nya. Nah, itu terbaca oleh sistem menjadi angka 5 atau 8. KPU Depok melakukan pengecekan data perolehan suara secara manual.
Ironisnya, kesalahan input data Sirekap KPU menguntungkan perolehan suara paslon Capres-Cawapres nomor urut 2. Diharapkan KPU bisa mempertanggungjawabkan penghitungan suara pemilu 2024 dengan jujur dan berkeadilan. Ini dimaksudkan bukan hanya demi demokrasi yang sehat, namun juga demi konstitusi Indonesia di mata dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD kembali menyoroti dugaan kecurangan dan anomali dalam pemilu 2024. TPN Ganjar Mahfud menilai dugaan kecurangan tersebut bakal menggerus integritas pemilu, termasuk Sirekap yang dipandang menguntungkan paslon tertentu dan merugikan paslon lainnya. TPN mengingatkan, dugaan manipulasi tidak hanya melanggar hukum positif, namun juga menyalahi syariat agama. Konferensi pers mengenai Sirekap. Dan Sirekap ini kalau kita melihat pemberitaan di media, apalagi di media sosial, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Nah, kita melihat dalam media sosial, dalam media, salah satunya adalah penggunaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2. Sekali lagi, pakai ilmu titen wong Jawa yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu bisa kena azab. Tidak percaya, buktikan komisioner KPU Bawaslu di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi yang main-main dengan suara rakyat, benar ada yang kebeli. Tapi yang main-main dengan suara rakyat kena azab, tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa. Vox populi, vox dei. Itu saya orang Jawa 4 kali jadi panitia, jadi tim kampanye, termasuk 5 kali jadi anggota legislatif. Ini saya perlu sampaikan, jangan macam-macam dengan rekap-rekapan manipulasi suara di KPU. Teman-teman sekarang buka track record dari seluruh pengurus KPU, buka sekarang. Yang main-main nasib karirnya habis. Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan. Maka untuk itulah kami juga bertanggung jawab dari tim kampanye nasional ini untuk mengawal betul. Untuk mengawal betul. Saksi-saksi kami di daerah yang di hari ini harus menandatangani, banyak usulan-usulan untuk tidak ada penandatanganan di TPS, di KPPS. Rekapnya mungkin dia mengikuti, tapi proses dalam jalannya pemilu itu ada sesuatu yang dianggap tidak wajar atau anomali. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengapresiasi dan bersyukur pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. PBNU berharap pemimpin yang terpilih memenuhi janji-janji kampanyenya, melindungi rakyat, dan menjalankan pemerintahan dalam spirit menunaikan amanah dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau selama ini semuanya lancar, damai, kan aneh kalau tiba-tiba ada letupan, kan ya aneh, pasti ada yang sengaja bikin gara-gara lah itu. Jadi kita yakin bahwa ini nanti akan berjalan dengan baik sebagaimana yang terlihat suasananya sampai hari ini. Untuk hasil pemilu ya memang belum ada hasil resmi dari KPU ya. Tapi kan kami ini bukannya hidup di tengah hutan, jadi kami punya teman-teman dari kalangan para ahli survei profesional, kami punya teman-teman dari berbagai pihak yang terlibat. Seperti saya katakan tadi, bahwa dari informasi-informasi yang kami terima,
kami yakin tidak akan ada potensi masalah yang berarti ke depan, ya. Sehingga kami merasa yakin juga untuk mencabut penonaktifan teman-teman ini karena kami butuh mereka, gitu. Kami butuh mereka untuk segera bekerja kembali karena ini urusan banyak sekali. Kalau nunggu sampai pengumuman itu masih bulan depan, wah saya bisa tela-telo itu nanti supaya. Jadi saya butuh mereka segera bekerja lagi seperti biasa. Kapal pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah logistik pemilu yang dibawa ke ibu kota kecamatan basah akibat terendam air laut. Keadaan logistik pemilu dari TPS Desa Saliguma. Kapal kayu dengan kapasitas mesin 40 PK gandeng 2 dengan panjang 12 meter tidak kuat melawan hantaman gelombang perairan Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Akibatnya kapal pembawa logistik KPU Mentawai berupa 50 kotak suara dan peralatan elektronik termasuk laptop terendam air laut. Kapal berangkat pada Jumat dini hari dari Desa Saliguma menuju gudang PPK Saibi, Kecamatan Siberut Tengah. Namun 2 jam perjalanan, kapal dengan awak 10 orang tersebut dihantam gelombang besar, disertai angin dan hujan sehingga kapal terhempas ke hutan bakau. Kejadian tersebut dilaporkan kepada kantor SAR Mentawai oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Tengah. Bahwa kami dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai, sejak kami terima informasi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, tepatnya pukul 00.02 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya pukul 00.12 waktu Indonesia Barat, kami meluncurkan 1 tim dari Posar Sikabaluan. Selanjutnya pada pukul 00.20 kami mendapat informasi bahwa ada 2 kapal dari Dermaga Saibi itu akan juga melaksanakan pertolongan. Dan pada pukul 01.15 waktu Indonesia Barat, seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di Dermaga Saibi. Badan Pengawasan Pemilu Sumbar membenarkan jika kapal pengangkut logistik di Mentawai tersebut dihantam badai. Namun terkait jumlah kotak suara atau surat suara yang tenggelam masih dalam pendataan KPU. Isi kapal longboat tersebut berupa 50 kotak suara dengan rincian 10 kotak suara dan isinya hancur total. Kotak suara hancur namun isinya utuh sebanyak 8 kotak suara. Kotak suara yang masih utuh 27 kotak dan 5 kotak suara lainnya hancur total. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, perjalanan logistik pemilu tidak sepenuhnya mulus. Petugas gabungan terpaksa bertaruh nyawa menerjang deras arus sungai membawa logistik pemilu dari TPS ke kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tidak hanya kotak suara yang digotong, petugas juga terpaksa memikul motor yang digunakan agar tidak rusak terkena air. Dedikasi tinggi petugas gabungan tak kenal lelah. Petugas gabungan harus menerjang deras arus sungai, mengantar surat suara pemilu dari sejumlah TPS menuju kantor Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Logistik kotak suara berisi hasil rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 berasal dari TPS Desa Onondowa dan Desa Tedeboe. Kotak suara diangkut dengan sepeda motor modifikasi menyeberangi Sungai Onondowa dan Sungai Lariang. Tak hanya menyelamatkan kotak suara, petugas juga bekerja sama memikul motor menyeberangi sungai agar tak rusak karena perjalanan yang harus ditempuh masih jauh. Di mana ada beberapa kecamatan di daerah pegunungan di Luwu Utara ini, yaitu Kecamatan Rongkong, Seko, dan Rampi. Alhamdulillah tadi malam jam 2 logistik tersebut baru sampai di tingkat kecamatan karena kondisi hujan lebat dan banjir di Kecamatan Rampi. Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah terpencil di Pulau Sulawesi yang belum memiliki akses jalan memadai.
Lokasinya di puncak pegunungan dengan medan yang sulit dan dikelilingi sungai berarus deras. Pendistribusian logistik membutuhkan tenaga dan waktu ekstra. Butuh perjuangan dan pengorbanan untuk mengawal suara rakyat Indonesia dalam pemilu 2024 ini. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten akan mengikuti pemungutan suara lanjutan dikarenakan sejumlah TPS terendam banjir pada 14 Februari lalu. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap. Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten tidak bisa mencoblos saat pemilu kemarin karena sejumlah TPS terdampak banjir. Pemungutan suara lanjutan pun akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di TPS yang lebih aman. Ketua KPU Banten menerangkan sebelum pencoblosan pihaknya telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah lokasi TPS yang rawan banjir. Berdasarkan hasil mitigasi tersebut, terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan terdampak banjir. Hingga kini KPU Banten masih menunggu data lengkap lokasi TPS yang terdampak bencana banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilakukan di 14 TPS Kota Tangerang Selatan. Ketika misalnya adanya bencana alam berupa hujan dan seterusnya, ini bisa dilakukan pemungutan suara lanjutan. Di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kota Cirebon untuk pemungutan suara ulang. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan, maupun daftar pemilih khusus DPK. Selain itu, 3 dari 5 TPS tersebut terdapat 1 orang yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara pemilihan Capres-Cawapres, namun ia menerima dan mencoblos 5 surat suara. Sementara itu, Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan pemungutan suara ulang di 10 TPS. Memang di pihak penyelenggara di TPS itu ada terjadi kesalahan. Terus dilakukan PSM ulang dengan petugas yang sama nantinya? Iya, petugas yang sama yang kemudian secara mekanisme jajaran kami yakni Panwaslu kecamatan di 2 kecamatan tersebut memberikan rekomendasi atas supervisi Bawaslu Kota dan juga tentunya kami berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa persoalan yang terjadi adalah itu terpenuhi unsurnya untuk dilakukan PSU. Rekomendasi pemungutan suara ulang dikarenakan temuan adanya permasalahan di 10 TPS yang berada di Kelurahan Asemrowo, Manukan Kulon, Banjar Sugihan, Balongsari, dan Dukuh Pakis, serta di Kecamatan Gayungan. Dari 10 TPS, 2 diantaranya direkomendasikan PSU menyeluruh, calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif DPR RI, caleg tingkat provinsi dan kota, serta calon Dewan Perwakilan Daerah. Tim Liputan melaporkan. Layanan pemeriksaan gratis diberikan kepada petugas penyelenggara pemilu di sejumlah wilayah di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya petugas yang tumbang karena kelelahan bertugas. Petugas penyelenggara pemilu yang bertugas di tingkat Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat diperiksa kesehatannya oleh tim gabungan Bidokes Polda Metro Jaya. Dalam layanan kesehatan yang digelar gratis ini, para petugas diperiksa tekanan darah serta penyakit bawaan. Mereka juga diberikan vitamin. Petugas juga diberi edukasi menjaga kesehatan selama bertugas di pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan bertugas. Dan pada hari ini kami tim Bidokes Polda Metro Jaya melaksanakan pelayanan kesehatan khususnya pada penyelenggara pemilu yaitu KPPS di Kecamatan Palmerah. Yang meninggal dunia tentunya banyak faktor ya, kita lihat apa punya penyakit bawaan sebelumnya, kemudian faktor usia dan terutama adalah faktor kelelahan yang berlebih. Pemeriksaan kesehatan terhadap petugas penyelenggara pemilu juga dilakukan Polres Jakarta Utara di Gor Remaja, Kecamatan Koja. Petugas yang sedang menghitung surat suara diperiksa kesehatannya mulai dari tensi darah hingga pemberian vitamin. Layanan kesehatan gratis ini dilakukan untuk menjaga kesehatan petugas karena tugas KPPS sangat berat serta melelahkan.
Baik, kita tahu hari ini masa penghitungan surat suara di PPK dan hari-hari yang panjang melelahkan untuk para penyelenggara pemilu ini, maka Polri ya, memberikan pelayanan kesehatan untuk penguatan kepada para penyelenggara pemilu, termasuk untuk para saksi, untuk semua yang terlibat dalam pesta demokrasi ini, sehingga tetap dalam kondisi yang fit dan segar bugar melaksanakan aktivitasnya. Polres Metro Jakarta Utara juga siagakan 250 personel untuk mengamankan pemungutan suara susulan setelah sebelumnya ditunda karena banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Sofyan Firdaus melaporkan. Setelah berziarah ke makam orang tua, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam Habib Ali Kuitang. Prabowo mengaku dekat dengan keluarga Habib Ali Kuitang yang juga merupakan sahabat ayahnya. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Masjid Al-Riyad, Kuitang, Jakarta hari Jumat. Prabowo datang untuk berziarah ke makam Habib Ali Al-Habsyi atau biasa dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Prabowo mengatakan ia dekat dengan keluarga Habib Ali Kuitang yang merupakan sahabat ayahnya, yakni Sumitro Joyo Hadikusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini mendapat kehormatan diterima oleh Habib Ali Kuitang ya. Dan tadi sempat menyekar ke almarhum kakek, nenek, dan orang tua. Kebetulan kakek beliau sahabat orang tua saya dulu, dan orang tuanya juga dari dulu juga baik sama saya, jadi saya sering kesini. Alhamdulillah, ya beliau kemarin waktu di GBK baca doa untuk saya dan untuk kami semua. Ya sekarang saya datang untuk sowan, ucapan terima kasih, minta doa lagi juga untuk nanti kita pekerjaan kita ke depan baik untuk rakyat. Cukup. Ya, udahlah, terima kasih beliau udah menyempatkan diri ke kediaman saya dan khususnya berziarah ke makam Habib Ali, ya, guru besar masyarakat Jakarta khususnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan silaturahim ini insya Allah bisa kita raih semua ya, dari semua pihak insya Allah bisa meraih keberkahan daripada silaturahim. Dan mudah-mudahan ini bukan insya Allah bukan terakhir, tapi ini adalah awal dari insya Allah silaturahim berikutnya. Habib Ali bin Abdurrahman, pengasuh Majelis Ta'lim Al-Habsyi Kuitang, merupakan cicit Habib Ali Kuitang, sempat memimpin doa pada kampanye akbar Prabowo Gibran pekan lalu. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dandi Bernadi, dan Ilham Zarkasi melaporkan. Pemirsa, nama komedian Alfiansyah atau dikenal dengan Komeng menjadi perhatian di pemilu tahun ini lantaran muncul di surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Selain itu, pose foto Komeng yang tidak biasa juga menarik perhatian pemilih hingga unggul dalam perolehan suara. Video penghitungan suara yang menunjukkan hasil surat suara komedian Alfiansyah alias Komeng ini viral di media sosial. Komeng. Para panitia dan warga di tempat pemungutan suara spontan berteriak uhuy setiap kali nama Komeng disebut. Diketahui Komeng mencalonkan diri untuk anggota DPD RI Dapil Jawa Barat. Tanpa disangka, nama Komeng menempati posisi teratas sementara mengalahkan calon-calon anggota DPD lainnya. Bahkan perolehan suara Komeng melesat jauh dari pesaingnya seperti Anyarina Casmayanti atau Jihan Fahira. KPU itu sebenarnya ya punya saya sendiri, jadi sebenarnya nggak perlu ini. KPU kan Komeng punya urusan. Ya. Jadi
Jadi saya yang tahu, makanya ini belum diputuskan. Yang menjadi perhatian, foto pencalonan Komeng tampil beda dari calon lainnya. Jika calon lain tampil pose formal dengan mimik muka serius, Komeng justru tampil dengan mimik muka lucu. Terkait fotonya yang berbeda dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, Komeng mengaku tidak merencanakannya. Ia bahkan tidak berkampanye dalam pencalonannya dan mencalonkan diri tanpa partai pengusung. Seperti itu. Enggak, sebenarnya sih saya cuma pengen beda aja. Enggak ada maksud strategi, enggak ada orang kan bilang, wah sering marketing lah apalah, saya nggak ngerti. Kayak gitu saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin anda semua kalau saya orasi, apakah anda percaya dengan saya kan gitu kan? Ya mungkin saya akan tunjukkan dulu, makanya saya nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma bawa visi misi seperti ini, ingin meningkatkan yang ada hubungan dengan saya, seni dan budaya gitu. Pihak KPU Jawa Barat sendiri menyatakan foto Komeng yang berbeda tidak melanggar aturan. Pasalnya foto tersebut dipasang di surat suara setelah berdasarkan kesepakatan KPU dan peserta pemilu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. PT KAI Daob 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024. Masyarakat yang ingin menggunakan jasa transportasi kereta pada keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran tahun ini, Anda sudah dapat memesan tiketnya dari sekarang. PT KAI Daob 1 Jakarta telah resmi membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya. Tiket kereta sudah dapat dipesan calon penumpang melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Dengan telah menerapkan kebijakan pembelian tiket dapat dilakukan mulai H-45 atau 45 hari sebelum jadwal keberangkatan, maka hari ini tanggal 15 Februari 2024 calon penumpang kereta api sudah dapat membeli tiket KA jarak jauh tersebut untuk jadwal keberangkatan tanggal 31 Maret 2024 atau H-10 sebelum Lebaran dan seterusnya. Pihaknya mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk dapat memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan tiket kereta untuk menghindari terjadinya kesalahan pada tiket kereta yang dipesan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri menamai anaknya yang baru lahir dengan nama yang unik. Lahir di hari pencoblosan 14 Februari lalu, bayi mungil mereka diberi nama Prabowo Gibran. Bayi mungil dan lucu ini diberi nama yang tak biasa. Lahir bertepatan di hari pencoblosan atau pemilu 14 Februari lalu. Anak kedua pasangan Tarmizi dan Maharani ini diberi nama Muhammad Prabowo Gibran. Tak tanggung-tanggung, pasangan suami istri ini juga memanggil bayi mereka dengan sebutan gemoy. Ya, bayi dengan bobot 4,3 kg dan panjang 50 cm ini diberi nama Prabowo Gibran karena sang ayah merupakan pendukung Prabowo Subianto sejak dulu. Bersama sang istri, Tarmizi sudah berniat menamai anaknya Prabowo Gibran atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 ini jika terpilih dalam pemilu kali ini. Kalau Prabowo menang masih tetap Prabowo, aku lahir di bulan-bulan kalau di Lana. Pasutri yang tinggal di Desa Celika, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki ini berharap kelak anak laki-laki mereka akan menjadi kebanggaan keluarga.
Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Pemirsa, kreasi kuliner tak ada henti untuk memanjakan lidah para penikmatnya. Seperti di Pekalongan, Jawa Tengah, pasangan muda menciptakan kreasi unik, burger dan donat berbahan dasar tahu. Selain memiliki rasa yang enak, kuliner ini tentu menyehatkan. Sekilas tak ada bedanya dengan donat biasa. Namun bahan dasar donat ini adalah tahu yang tentunya menyehatkan. Adalah pasangan muda Siti Mu'arofah dan Risa Novianto, warga desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi pencetus donat yang terbuat dari tahu. Bentuknya yang padat dan rasanya yang gurih membuat banyak orang menyukainya. Apalagi kreasi donat tahu ini dibuat tanpa menggunakan bahan kimia dan pengawet, menjadi andalan usaha rumahan ini. Dari olahan tahu berbahan dasar dengan tahu yang dicampur dengan tepung terigu dan bahan lainnya untuk membuat suatu makanan dari olahan tahu, yaitu burger tahu, merupakan makanan kekinian yang disukai dari semua kalangan, tidak hanya remaja tetapi juga anak-anak dan orang dewasa, seperti itu. Hidup di lingkungan perajin tahu membuat keduanya tak kehabisan ide. Selain donat, pasangan muda ini juga membuat kreasi burger tahu. Hingga saat ini burger maupun donat tahu olahannya sudah banyak dipesan warga Pekalongan. Dibanderol dengan harga Rp10.000 untuk burger dan donat seharga Rp20.000 untuk setengah lusin atau 6 buah. Pembeli sudah bisa membawa pulang makanan sehat ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendorong kemajuan industri kreatif game dalam negeri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan game, bantuan permodalan dan teknologi, hingga distribusi produk game lokal. Dalam kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur, Wamen Parekraf Angela Tanusudibio berkesempatan meninjau langsung proses pembuatan game lokal di rumah produksi game studio Mojiken. Angela, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini, berdiskusi dengan komunitas dan pengembang game terkait inovasi dan kreasi game yang semakin banyak diminati masyarakat. Kawan-kawan ini bisa menjadikan game itu sebagai satu-satunya pekerjaan gitu, dan sehingga bisa kita kembangkan bersama-sama ke depannya. Sumber daya manusia penting, akses pembiayaan, dan tadi Mas Eka sempat mention, menurut saya penting banget untuk kita bisa memberikan kesempatan kawan-kawan untuk gagal. Harapannya kalau buat kami sendiri itu pengennya kedepannya itu industri akan semakin bertumbuh ya, terutama industri game Indonesia. Banyak studio-studio yang lain yang bisa berkiprah dan mendapatkan award juga ya gamenya di luar negeri. Potensi industri game di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemenparekraf mencatat pada tahun 2022 potensi industri game mencapai Rp25 triliun dan diprediksi akan bertambah hingga Rp36 triliun di tahun ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menggelar agensi Kick-Off 2024 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Acara bertema Sinergi for Growth tersebut bertujuan untuk mengajak semua anggota tim dan rekan agen untuk bersinergi, membangun ikatan yang kuat, serta mempererat kolaborasi demi mengukir kesuksesan. Untuk pertama kalinya PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menggelar kegiatan agensi Kick-Off 2024 di Jawa Tengah, yaitu Pos Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Purwokerto di Bandaran Skyview, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi kick-off program keagenan MNC Insurance untuk tahun 2024 dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis keagenan MNC Insurance. Dalam acara kick-off di daerah kelima ini, MNC Insurance juga memberikan penghargaan kepada para agen berprestasi. Mungkin ya kalau dari MNC kali ini memang untuk sekarang ini memang cukup kompetitif dia ya. Jadi kayak tadi yang Pak Nanda bilang semacam
OVR, operating komisi, ya itu mereka memang di atas rata-rata dari asuransi lain. Jadi sebenarnya program keagenan itu kita buat sebagai komitmen kami untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan para agen kita untuk terus bersinergi bersama agensi MNC AI. Jadi semua program agensi kita buat itu lebih kepada untuk meningkatkan kontribusi agen-agen kita kepada. Di tahun 2024, MNC Insurance akan memberikan para agen yang berprestasi hadiah perjalanan wisata ke Jepang dan Swiss. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan.